Ambur-bokso Atsawitur warenim Borgu dewa sidiamahi Diwa porocu dayat Om narayanu wedem sarum yad buatem yasjabawiyam Sekolangku niranjan niruya kalku nirakyata sududewiku narayanu Astia Om tuam siwa tuam dewa ya suara param suara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryaki Ratita Om Papukaram apa sambawa rahimam pundaria kaksik sabahi abiyantara suci Om kesama dewa Swaru peran kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasadiasiwa Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mamu santauya manasu dosa Permadat kesamam Om Santi
Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Gubernur Koster targetkan sensus ekonomi Bali capai 60% akhir Juli. 2 hektar lahan ilalang terbakar, api sulit dipadamkan karena medan. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami bersama saya Pradana Adi Putra. Inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, pemerintah Provinsi Bali bersama Badan Pusat Statistik memperkuat komitmen menyukseskan sensus ekonomi 2026. Gubernur Bali Wayan Koster menargetkan pendataan di Bali mencapai 60% pada akhir Juli sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi yang lebih akurat. Hal tersebut disampaikan saat kegiatan penguatan komitmen bersama menyukseskan sensus ekonomi 2026 di Wiswa Saba, Kantor Gubernur Bali, Sabtu 11 Juli 2026. Gubernur Bali Wayan Koster meminta seluruh petugas sensus mempercepat pendataan agar target 60% dapat tercapai pada akhir Juli 2026. Wayan Koster mengatakan, data yang akurat menjadi fondasi utama dalam menyusun kebijakan pembangunan. Karena itu, seluruh jajaran dan petugas sensus diminta bekerja lebih cepat dan teliti agar hasil pendataan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi Bali. Gubernur Koster juga menepis anggapan bahwa sensus ekonomi bertujuan menaikkan pajak masyarakat. Menurutnya, data yang terkumpul justru menjadi dasar agar kebijakan termasuk perpajakan dapat disusun secara lebih adil dan tepat sasaran. Dalam rangka percepatan pelaksanaan sensus ekonomi di Bali 2026. Jadi saya sudah mendorong jajaran dan terutama petugas sensusnya ini supaya bekerja lebih cepat lagi. Targetnya akhir Juli harus 60%. Pak, kan masyarakat banyak yang takut kalau misalnya data sensus itu digunakan untuk menaikkan pajak dan lain-lain. Itu seperti apa mungkin himbauan ke masyarakat? Itu salah, itu nggak benar itu. Bisa juga menghitung pajak kembali supaya lebih adil. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Amelia Adeninggar Widyasanti mengungkapkan capaian pendataan sensus ekonomi di Bali telah mencapai 43,35%. Kabupaten Buleleng menjadi daerah dengan progres tertinggi, sekitar 55%. Amalia menegaskan data yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil sensus nantinya menjadi fondasi penyusunan kebijakan ekonomi, sekaligus dapat dimanfaatkan pelaku usaha dan investor untuk melihat peluang ekonomi di Bali. Per hari ini pencapaian dari pendataan sensus ekonomi ini sudah 43,35%. Dan tentunya yang tertinggi adalah dari Kabupaten Buleleng sekitar 55%. Jadi saya ingin sekali lagi menyampaikan apresiasi atas komitmennya, dan tadi komitmen itu diperkuat pada acara hari ini. Dan tentunya tadi bahwa dengan adanya nanti sensus ekonomi yang sukses, ini akan menjadi alat bantu dan menjadi fondasi dari perumusan kebijakan ekonomi, baik nasional maupun di Provinsi Bali. Sensus ekonomi 2026 dilaksanakan setiap 10 tahun, telah berlangsung mulai 8 Juli hingga Agustus 2026. Di Bali, pendataan melibatkan 3.774 petugas dengan sasaran 1,71 juta usaha dan keluarga. Hingga saat ini telah terdata 647.337 usaha, terdiri atas 1.803 usaha besar, 12.578 usaha menengah, dan 632.956 usaha mikro dan kecil. Winarto Bali TV. Gubernur Bali Wayan Koster meminta pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik PCell rampung dalam waktu 15 bulan sehingga bisa beroperasi pada akhir 2027. Permintaan itu disampaikan Koster saat memberikan sambutan dalam peresmian pembangunan PCell di Pesanggaran Denpasar pada 8 Juli 2026.
Bali menjadi daerah pertama di Indonesia yang membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PISEL. Peletakan batu pertama atau groundbreaking, proyek ini telah diresmikan pada 8 Juli 2026 di Desa Pedungan, Denpasar Selatan. Gubernur Bali Wayan Koster berharap kolaborasi yang baik tersebut dapat berjalan lancar dan sukses dan bisa selesai tepat waktu. Koster juga berharap target tersebut dapat realisasi sehingga proyek PISEL rampung pada Oktober 2027. Ia juga meminta dukungan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan agar pembangunan selesai sesuai target. Menurutnya jika pembangunan PISEL bisa selesai akhir tahun 2027, bisa beroperasi bulan Desember misalnya, maka masalah sampah di Bali yang menjadi tantangan kepariwisataan Bali bisa selesai tuntas di tangan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Koster menilai beroperasinya PISEL tidak hanya akan menciptakan ekosistem lingkungan yang lebih sehat, tetapi juga meningkatkan citra pariwisata Bali. Menurutnya sektor pariwisata Bali tetap kokoh meski diterpa berbagai isu seperti kemacetan, sampah hingga ketersediaan air. Apa yang dimulai hari ini akan berjalan lancar dan sukses dan semoga bisa selesai tepat waktu. Janjinya Wiming itu paling lama 1 tahun 6 bulan, tapi sempat janji juga 15 bulan, bukan 18 bulan. Mudah-mudahan bisa selesai 15 bulan atau sekitar Oktober 2027. Mohon dorongan terus Bapak Menteri, semoga ini bisa selesai tepat waktu. Kalau ini selesai akhir tahun 2027, bisa beroperasi bulan Desember misalnya, maka masalah sampah di Bali yang menjadi tantangan kepariwisataan Bali itu bisa selesai tuntas di tangan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Tepuk tangan untuk beliau. Sebagai informasi, pembangunan PISEL resmi dimulai di Pesanggaran Denpasar, Bali, Rabu 8 Juli 2026. Proyek tersebut dibangun di atas lahan milik PT Pelindo seluas 6 hektar. Peresmian pembangunan dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Acara itu turut dihadiri Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, Menteri Investasi dan Hilirisasi BKPM Rosan Ruslani, CEO Danantara Pandu Patria Syahrir, Gubernur Bali Wayan Koster, serta Bupati Badung Adi Arnawo dan Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayenggara. Ari Wiratmaja, Bali TV. 2 hektar lahan ilalang terbakar, api sulit dipadamkan karena medan. Kami segera kembali dengan laporannya. Kenal Veronica kok es luar tarik Malaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru, hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white kopi nikmat enak bikin nagih kok. Mau luak white kopi kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna, kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Rupuniki kemarjang risampun angka alit nek kulit. Metapang kalau kebos, mepangges utawi mesangi, ramo, antar ketua Banjar Jakarta Selatan miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6.
Pemirsa, sekitar 2 hektar lahan ilalang lokasi sebelah selatan Jalan Desa Gunakse, Kecamatan Dawan Klungkung terbakar Jumat 10 Juli 2026 sore. Belum diketahui penyebab kebakaran tersebut, namun untungnya tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Menurut informasi yang dikumpulkan, awalnya masyarakat melihat kepulan asap tebal dari lokasi. Warga kemudian melaporkan musibah ini kepada petugas. Kasat Pol PP dan Damkar Klungkung Dewa Putu Suwarbawo mengatakan, begitu menerima laporan petugas Damkar, pihaknya langsung ke lokasi. Karena medannya sulit sehingga petugas kesulitan melakukan pemadaman. Api cepat membakar lahan karena ilalang kering dan angin sangat berhembus kencang di lokasi. Semua unit mobil Damkar dikerahkan ke lokasi. Bahkan Damkar Klungkung minta bantuan petugas Damkar Kabupaten Gianyar. Kasat juga. Biro Bali Pos Klungkung melaporkan. Beralih ke informasi pendidikan, pemirsa, pemerintah Provinsi Bali mulai mengevaluasi sejumlah sekolah yang masih sepi peminat pada proses penerimaan peserta didik baru. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab rendahnya minat masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan di setiap satuan pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Distrik Pora Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Wasnawa Punia, menyatakan bahwa sekolah-sekolah yang berada di bawah kewenangan pemerintah Provinsi Bali dan masih kurang diminati masyarakat menjadi perhatian khusus. Salah satu aspek yang akan dievaluasi adalah tata kelola sekolah, mengingat kualitas pengelolaan dinilai berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap suatu satuan pendidikan. Dalam proses evaluasi tersebut, Distrik Pora juga akan memanggil kepala sekolah yang memimpin satuan pendidikan dengan jumlah peminat rendah. Kepemimpinan kepala sekolah dinilai memiliki peran strategis karena menjadi cerminan dari kualitas pengelolaan sekolah serta mampu memengaruhi citra dan daya tarik sekolah di mata masyarakat. Selain aspek kepemimpinan, evaluasi juga akan difokuskan pada kualitas pelayanan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat. Setiap satuan pendidikan diharapkan mampu menjalankan fungsinya sebagai lokus pelayanan untuk memenuhi standar pelayanan minimal SPM bidang pendidikan sehingga dapat memberikan layanan yang berkualitas, merata, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Sekolah-sekolah satuan pendidikan di Provinsi Bali yang menjadi kewenangan kami yang masih kurang peminatnya, ini menjadi catatan buat kami dari tata kelolanya. Sudah barang tentu untuk tata kelola di satuan pendidikan ada kepala sekolah. Kami akan segera memanggil kepala sekolah tersebut supaya wajah kepala sekolah tidak lepas juga akan mencerminkan sekolah yang dikelola. Nah, ini menjadi catatan buat kami ke depannya supaya satuan-satuan pendidikan adalah sebagai lokus-lokus pelayanan SPM, satuan pendidikan. Satu sisi kenapa dia tidak diminati sudah barang tentu dari aspek layanan yang harus kita evaluasi bersama. Melalui langkah evaluasi tersebut, Distrik Pora Provinsi Bali berharap berbagai faktor yang menyebabkan sekolah kurang diminati dapat segera diidentifikasi dan dibenahi. Perbaikan tata kelola, penguatan kepemimpinan kepala sekolah, serta peningkatan mutu layanan pendidikan diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mendorong pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Bali. Yana, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi. Febri Ardiansah akui rumah di Sentul miliknya. Kenal Veronica kok Es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru. Hitam pekat bikin beta gembira tempat laju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luar white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat kayu dan besi.
Pemirsa, Jampitsus Febri Adriansah mengakui rumah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat yang digeledah pihak kepolisian terkait 3 kasus korupsi merupakan rumah pribadinya. Febri mengatakan seluruh puluhan kilogram batang emas dan uang ratusan miliar rupiah tersebut ada pemiliknya. Pribadi Jampitsus. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Febri Adriansah buka suara mengenai temuan uang dalam penggeledahan di Cafe The Clan, Ciputat, Jakarta Selatan dan rumah pribadi di Sentul, Bogor. Febri mengatakan dirinya tidak punya keterkaitan dengan bisnis tersebut. Mengenai temuan uang tunai bermata uang rupiah dan asing serta puluhan kilogram emas batangan di sebuah rumah di Sentul, Febri hanya menyebut aset tersebut dipastikan mempunyai pemilik. Namun Febri tidak secara gamblang menyebut siapa pemilik batangan emas dan uang ratusan miliar rupiah tersebut. Febri juga mengakui jika rumah yang digeledah polisi tersebut merupakan rumah pribadinya. Febri menegaskan akan menjelaskan keberadaan uang tunai dan sejumlah temuan lainnya sesuai hukum acara pidana. Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Dan mengenai uang tadi sudah saya jelaskan yang ditemukan bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan. Ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya, kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek. Semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Tetapi tentunya tidak melalui forum seperti ini. Melalui forum acara mungkin yang sudah sesuai prosedur hukum. Cukup ya, rekan. Diketahui pihak kepolisian telah melakukan penggeledahan di berbagai lokasi terkait 3 kasus korupsi, di antaranya di The Clan Cafe Cipete, Money Changer Cipete, dan rumah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Hasil penggeledahan di The Clan Cafe Ciputat, polisi mengamankan sejumlah dokumen, handphone, uang tunai berupa mata uang asing dan rupiah dengan total nilai mencapai 60 miliar rupiah. Sementara penggeledahan di Money Changer Cipete, polisi mengamankan sebanyak 71 item barang bukti serta 16 uang asing. Jika dikonversi ke rupiah nilainya mencapai 7,2 miliar rupiah. Selain itu polisi juga menemukan barang bukti 74 kg emas batangan dari penggeledahan rumah di Sentul. Polisi juga menyita uang rupiah, dolar AS, dan Singapura yang disimpan dalam brankas berukuran besar. Juli Suwarte dan Ketua Sumadias melaporkan. Franka Franklin, istri mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, mengaku akan terus memperjuangkan keadilan bagi suaminya yang telah divonis dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Pernyataan tersebut disampaikan Franka saat mendampingi tim penasihat hukum Nadiem Makarim yang melaporkan 4 hakim pengadilan tindak pidana korupsi ke Komisi Yudisial atas dugaan pelanggaran kode etik. Pernyataan tersebut disampaikan Franka saat mendampingi tim penasihat hukum Nadiem Makarim melaporkan 4 hakim pengadilan tindak pidana korupsi ke Komisi Yudisial atas dugaan pelanggaran kode etik. Franka mengatakan keluarga telah menjalani seluruh proses hukum selama hampir 1 tahun dan tetap menghormati setiap tahapan yang berlangsung. Meski demikian, ia berharap keadilan tetap dapat ditegakkan melalui mekanisme yang tersedia. Menurut Franka, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mencari keadilan dengan tetap menaruh kepercayaan pada institusi peradilan. Mengikuti dan menjalani proses hukum sebagaimana mestinya, kami menghargai setiap perjalanan tersebut dan tentunya di bagian akhir kami mengharapkan keadilan dapat ditegakkan. Hari ini kami juga mempercayakan kembali bahwa keadilan tersebut dapat kami dapatkan dalam institusi-institusi yang memang sudah ada. Sehingga karena amanah itulah yang diberikan kepada mereka-mereka yang ada di dalam institusi ini, kami hadir di sini untuk terus mencari keadilan tersebut. Terima kasih. Dalam kesempatan itu, Franka turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan kepada keluarganya selama proses hukum berlangsung. Franka menegaskan perjuangan yang dilakukan bersama tim penasihat hukum bukan hanya untuk
kepentingan keluarganya, melainkan juga bagi setiap orang yang mencari keadilan. Dari Jakarta, Julius Wata dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Warga negara Rusia diduga diculik, polisi lakukan penyelidikan. Kami segera kembali dengan informasinya. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru. Hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luar white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berkelangkaan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Pemirsa, polisi selidiki dugaan seorang warga negara Rusia yang dilaporkan sempat diculik oleh orang tidak dikenal. Korban mengaku dianiaya dan dimintai akun kripto hingga akhirnya dibuang oleh pelaku di kawasan Rumah Sakit Udayana Badung. Korban dilaporkan berinisial AI, 41 tahun, asal Rusia. Korban mengaku dirinya diculik sepulang dari tempat kerjanya di sebuah restoran di kawasan Nusa Dua pada Kamis 2 Juli. Saat itu korban dihadang sebuah mobil dan dimasukkan ke dalam mobil oleh 2 orang yang mengenakan penutup kepala. Selama disekap, korban mengaku mendapat tindak kekerasan dari para pelaku dan para penculik meminta password akun kripto milik korban. Korban dibuang di kawasan Rumah Sakit Udayana, Jalan Prabu Udayana, Jimbaran pada Sabtu 4 Juli dini hari. Kita sudah buat LP ya, tadinya itu kan laporan orang hilang. Setelah kita lidik dan ternyata si korban kembali, ya. Lalu kemudian kita minta keterangan. Selanjutnya tanggal 4 Juli kita buat laporan polisi, ya, dugaan penculikan, penganiayaan dan pencurian dan kekerasan. Jadi hari ini yang diambil paksa adalah password kripto yang bersangkutan. Dari kejadian itu kemudian memang tim kita sudah turun mengecek lokasi, termasuk mengidentifikasi, mengambil data record dari CCTV yang berada di TKP, baik CCTV yang berada di restoran, ya, tempat korban kemudian makan, kemudian di TKP penculikan. Di situ ada CCTV, kita masih menganalisa hasilnya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan saksi-saksi juga, termasuk kita mengecek pembicaraan telepon seluler di seputaran lokasi-lokasi itu untuk kemudian bisa melacak pelakunya. Kini kepolisian masih memeriksa sejumlah CCTV TKP serta menganalisa keberadaan ponsel korban saat kejadian. Rai Swantara, Bali TV. Kabupaten Buleleng kembali menjadi pusat perhatian olahraga nasional. Federasi Kempo Indonesia memilih Singaraja sebagai lokasi pelaksanaan kejuaraan nasional Kempo 2026
yang mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 43 kelas dipertandingkan dalam ajang yang berlangsung di Gedung Tenis Indoor Undiksa, Kampus Jineng Dalem. Kejuaraan Nasional Kempo 2026 resmi digelar di Kabupaten Buleleng. Ajang bergensi tingkat nasional ini berlangsung selama 4 hari, mulai 8 hingga 11 Juli 2026. Pemilihan Buleleng sebagai tuan rumah menjadi bukti kepercayaan Federasi Kempo Indonesia terhadap kesiapan daerah dalam menyelenggarakan event olahraga berskala nasional. Seluruh rangkaian kegiatan dipusatkan di Gedung Tenis Indoor Undiksa Kampus Jineng Dalem yang menjadi arena pertandingan para atlet. Ketua Panitia Kejurnas FKI 2026 Yulianto Maris menyebutkan kejuaraan tahun ini mempertandingkan 43 kelas dari berbagai nomor, baik embu atau teknik maupun randori atau pertarungan. Nomor yang diperebutkan meliputi kategori perorangan dan beregu dengan pembagian berdasarkan usia dan kelas berat. Jadi besarannya ada dua besaran. Satu kerapian teknik, dua perkelahian bebas. Nah, jadi itu besarannya. Nah, dari turunannya kerapian teknik ini tentu ada kelas-kelasnya, ada kelompok umurnya ya. Terutama kelas-kelas itu maksudnya berat badannya, jangan sampai ada yang timpang. Kemudian demikian juga untuk kelas pertandingan. Jadi totali dari dua besaran ini ada 43 kelas pertandingan. Sementara Wakil Bupati Buleleng sekaligus Ketua KONI Kabupaten Buleleng menyambut baik kejuaraan nasional yang diselenggarakan di daerahnya. Kita memperkenalkan potensi yang ada di Kabupaten Buleleng, baik dari sisi budaya maupun alam yang ada di Kabupaten Buleleng. Dan dengan kehadiran atlet, tentunya juga tidak atlet saja yang datang, pasti ada official, ada keluarga, orang tua itu. Nah, inilah yang akan juga mempengaruhi tingkat hunian hotel, kemudian potensi promosi pariwisata Kabupaten Buleleng di tingkat nasional maupun di tingkat dunia. Kejuaraan ini menjadi ajang pembuktian kemampuan atlet sekaligus wadah mencari bibit-bibit unggul Kempo Indonesia. Dan kehadiran peserta dari berbagai provinsi juga diharapkan memberi dampak positif bagi promosi Buleleng sebagai daerah tujuan sport tourism dan penyelenggara event olahraga nasional. Yasir Yuli, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu. Kami segera kembali dengan laporan jelang penutupan PKB ke-48. Pengunjung tetap antusias. Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, Rogen. Awaknya hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awaknya nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, mula aku Nyai. Pede ya Nyai. Ini pijit tangan lu. Sakit kaki awak-awaknya. Apa? Mau pijat itu? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirungi, matajan, matuakan. Dan ini cuma nih gelam kekini awaknya nih makata lo. Awaknya nih makata. Awaknya sing koda, awaknya sing hidang wakenya, sing hidang mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya menceramah, jadi presiden. Cuma sebelum lagi sih, kita nggak pakai.
yang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dirundungi wayan. Ini, ayo kemarin jangan bicaranya nih lo. Ini siap bicekan awaknya jangan beli. Langise ane jangan. Wah, si lagi dunia nane ngorek tempe semangatnya kangon. Melang saya beli ngomong. Ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, besoknya beli lo. Melang nih. Melang, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Ini di HP ini ada beli. Nak liu khasiatnya nih beli waktu nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleyor, rematik, pegelinu, pila, kesemutan, bangkang sakit, pokoknya megena khasiatnya nih. Nih, mana gijil? Ini kesana kona panaki, awaknya saya ketakona. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar di kakak lain nyai. Beli. Baik. This indicate that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Samsam Guling, Kuah Balung, and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Dive, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Pemirsa, sehari menjelang penutupan Pesta Kesenian Bali ke-48, kawasan Art Center Denpasar sebagai venue ajang tahunan ini tetap ramai dikunjungi. Lokasi pameran UMKM hingga tempat-tempat pertunjukan seni tampak masih dibanjiri pengunjung. Geladi bersih penutupan PKB juga dipenuhi penonton yang haus hiburan seni budaya. Beginilah suasana semaraknya areal Art Center Denpasar. Tempat-tempat pertunjukan seperti kalangan Angsoka, kalangan Ayodhya, stand kuliner, dan stand pameran UMKM di kawasan Gedung Ksirar Nawo juga dipadati pengunjung yang haus akan hiburan seni dan budaya. Meski Pesta Kesenian Bali akan segera berakhir, namun antusiasme pengunjung tetap tinggi. Sementara di panggung terbuka Arde Chandra tampak persiapan penutupan dengan geladi bersih, pementasan tari baris Bandana Manggala Yuda, dan persiapan pementasan drama klasik dari teater mini yang merupakan pembukaan Festival Seni Bali Jani tampak berlangsung. Namun meski sedang melaksanakan latihan, tampak antusiasme penonton masih tetap tinggi menyaksikan pegelaran ini. Agus Sudiatmiko, Bali TV. PKB merupakan perhelatan kesenian terbesar di Bali yang berlangsung selama 1 bulan. Pesta para seniman Bali juga diikuti puluhan ribu seniman dan penggiat seni, mulai anak-anak hingga lansia. PKB berperan untuk menggali dan menjaga warisan budaya Bali sebagai upaya untuk merawat nafas warisan leluhur. Perkembangan zaman telah menimbulkan perubahan pola hidup masyarakat menjadi lebih modern. Akibatnya masyarakat lebih memilih kebudayaan baru yang mungkin dinilai lebih praktis dibandingkan dengan budaya tradisional. Banyak faktor yang menyebabkan budaya lokal dilupakan seperti masuknya budaya asing. Terlebih Bali sebagai daerah wisata internasional, adanya pengaruh budaya asing perlu disaring, dan penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali PKB yang merupakan agenda rutin tahunan pemerintah Provinsi Bali dapat dijadikan sebagai wadah aktivitas dan kreativitas para seniman, sekaligus upaya merawat warisan-warisan leluhur Bali dalam rangka turut mendukung program penggalian, pelestarian, dan pengembangan nilai-nilai seni budaya Bali yang adiluhung.
Masyarakat setia menyaksikan pentas kesenian Bali setiap tahunnya. Ke depan warisan budaya Bali agar tak tergerus budaya asing yang kini membayangi Pulau Dewata. Ajang PKB yang menampilkan beragam seni merupakan langkah menyaring masuknya budaya asing. Salah satu contoh pementasan kesenian di PKB seperti Parade Gong Kebiar merupakan pertunjukan yang selalu dinanti-nanti penonton. Dalam festival ini, semua orang dapat melihat atau menyaksikan karya seni sebagai hasil kreativitas para seniman dalam menunjukkan kepiawaiannya. Demikian juga para pengrawit yang memainkan gamelan. Penampilan para seniman dalam ajang tahunan ini merupakan langkah nyata untuk melestarikan budaya dan memberikan ruang serta kesempatan untuk tampil. Pesta para seniman Bali ini berfungsi untuk menggali dan menjaga warisan seni budaya Bali sekaligus upaya merawat napas seni, budaya dan warisan leluhur Bali. Juliana, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Pemirsa, seputar Bali bersama Minyak Kapun Ganapati, Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Pradana Adiputra pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.